Halo teman-teman, hari ini aku ingin sharing sedikit dari buku yang lagi aku baca. Itu judulnya adalah buku King by Pastor Barry Pratna. Di sini di babnya yang ketiga, Pastor Barry itu ngajarin soal yang namanya itu stewardship. Jadi di sini stewardship itu kan banyak ya. Kita belajar bagaimana caranya kita menjadi hamba yang setia gitu. Nah di sini pasar di buku ini tuh ada diajarin hal-hal yang harus kita kelola di dalam hidup ini. Yang pertama itu adalah uang. Nah di sini pesta tuh ngajarin bukan berarti ketika kita mau di dalam rumah Tuhan kita tuh tidak boleh istilahnya tidak boleh di marketplace, kita tidak boleh istilahnya ya, kita tidak boleh bekerja, kita tidak harus istilahnya harus menjadi full time istilahnya di rumah Tuhan gitu. Oh enggak, di sini tuh pastor ngajarin bahwa ketika kita istilahnya mau di marketplace, pastor tuh bilang kita harus memberikan yang terbaik itu di dalam rumah Tuhan, tapi kita juga harus skillful di dalam marketplace gitu. Nah di sini pastor tuh ngajarin bahwa membangun rumah Tuhan itu butuh uang. Makanya kenapa istilahnya di dalam rumah di overcomer itu diajarin untuk kita benar-benar bisa menjadi orang yang skillful juga di marketplace. Tapi pastor juga ngajarin bahwa jangan sampai uang itu yang menjadi memikat hati kita gitu. Karena ketika kita sudah istilahnya terpikat oleh yang namanya uang gitu, sudah pasti pastor tuh ngajarin nggak bisa yang istilahnya oke, nggak apa-apa lah aku bekerja di marketplace gila-gilaan, aku cari uang yang banyak untuk aku membangun rumah Tuhan, aku istilahnya untuk memberi uang untuk membangun rumah Tuhan gitu. Tapi istilahnya dalam hidup itu tidak sesimpel itu gitu. Karena ketika kita melakukan itu sama aja istilahnya kita kayak sedang terikat namanya mamon gitu. Nah di sini ada satu ayat di Lukas 16 ayat 10-12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon dan tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Di sini harta itu maksudnya bukan berbicara selalu soal uang gitu. Karena istilahnya panggilan dalam rumah Tuhan itu adalah juga harta yang berharga. Jadi harta itu tidak selalu kita bilang itu sebagai uang. Nah di sini dikasih tahu gini, mengapa mamon dikatakan hal yang tidak jujur? Karena sebelum kita pegang uang, banyak keinginan muncul gitu. Tapi ketika kita tidak bisa memakai mamon untuk membalikan keadaan kita, itu akan menyedot berkat Tuhan. Istilahnya jadi kita seperti orang yang istilahnya seperti Esau gitu. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan berkat. Nah istilahnya ketika kita belajar untuk skillful di dalam marketplace dan juga kita memberikan hidup kita yang terbaik di dalam rumah Tuhan, istilahnya Tuhan tuh akan memberi membukakan jalan-jalan dan membukakan tingkap-tingkap langit untuk hidup kita gitu. Nah di sini poin yang kedua yang pastor ajarin adalah strong in giving. Nah di sini mungkin orang bilangnya giving atau memberi dalam rumah Tuhan adalah dikaitkan selalu dengan uang. Tapi menurut pastor tuh ngajarin gini, giving itu ketika misalnya kita tidak punya uang, giving yang kita bisa berikan adalah waktu kita, tenaga kita dalam rumah Tuhan. Kita bisa memberikan semuanya apa yang kita punya gitu. Jadi nggak harus berbicara selalu soal uang gitu. Nah di sini pastor juga selalu ngajarin memberi itu bukan berarti kayak soal nominal, aku harus memberi sekian, mungkin sekian ratus ribu, atau mungkin sekian juta, atau mungkin sekian berapa banyak gitu. Poinnya bukan itu. Tapi memberi dalam rumah Tuhan itu adalah besar atau kecilnya itu dilihat dari hati kita gitu. Misalnya kita punya uang 1 miliar, tapi kita memberi misalnya 10 juta. Bagi orang mungkin 10 juta itu kelihatannya besar sekali, tapi uang yang kita punya adalah 10 miliar gitu. Jadi memberi itu bukan berbicara soal nominal, tapi istilahnya hati kita tuh berbicara lebih besar gitu ketika kita memberi dalam rumah Tuhan. Jadi di sini di dua poin ini diajarin juga waktu kita ketika mungkin kita belum punya uang, kita belum mungkin belum bekerja di marketplace, kita masih istilahnya masih terus berusaha untuk punya kehidupan yang lebih baik. Mungkin yang bisa kita berikan di sini adalah waktu kita. Ketika mungkin kita bisa datang lebih pagi ke gereja, kita bisa memberikan waktu kita istilahnya untuk connect dengan jiwa-jiwa. Kita juga bisa memberikan waktu kita untuk jadi orang yang bukan cuma datang ke gereja, ikut ibadah, habis itu pulang. Tapi kita bisa memberikan waktu kita untuk mungkin say hello dengan satu dengan yang lain. Kita bisa melihat jiwa-jiwa mungkin yang lagi kelihatannya lagi menyendiri, kita bisa samperin, kita bisa
say hi ke mereka, kita bisa say thank you, kita bisa say welcome ke mereka gitu. Jadi di sini Pastor ngajarin bahwa king itu adalah kita harus dibentuk karakter kita terlebih dahulu. Karena ketika seorang king, atau istilahnya dalam arti kita sudah memegang keuangan tapi kita tidak mempunyai karakter, itu sudah pasti akan menghancurkan hidup kita dan juga mengambil panggilan Tuhan di dalam hidup kita. So, itu yang pengen sedikit aku sharingin. Nanti mungkin poin berikutnya aku akan share di video berikutnya. Thank you teman-teman, and God bless.